Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Al-Fida TV yang mulia dan bahagia. Cerdas cendikia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah. Allahu Akbar. Sahabat Al-Fida TV, kembali bersama saya Nurdin Rivaldi dalam acara Desain, dialog santai dan interaktif dalam episode Tokoh Inspiratif. Acara ini dikemas dalam bentuk dialog yang santai dan interaktif, yang menampilkan sisi positif dan pribadi sukses seorang tokoh, serta menggali keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya, sehingga bisa menginspirasi dan memberikan pencerahan kepada kaum muda milenial. Bersama saya telah hadir tokoh inspiratif bidang akademisi, yaitu Bapak Dr. Aang Kufaini. Beliau adalah ahli pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, sekaligus Direktur Kampus Politeknik di Jakarta, yang kiprahnya tentunya mampu memberikan inspirasi dan pencerahan bagi kaum muda milenial. Pada desain kita yang ke-13 ini, kita akan banyak berdialog dengan beliau mengenai kebersihan lingkungan, bisa lingkungan apapun, dan kita fokus pada lingkungan sekolah dalam perspektif pendidikan Islam tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Satya bisa hadir di ruangan yang luar biasa nih. Saat kita akan ngobrol-ngobrol tentang pendidikan Islam dalam hal kebersihan. Nih Sat. Bisa dikenalkan dulu Ustaz Aang, silakan. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya sangat bersyukur sekali bisa hadir dalam acara desain ya. Ini adalah acara yang sangat baik menurut saya untuk disaksikan oleh banyak kalangan ya, terutama para siswa, siswi di SMA Al-Fida khususnya, dan umumnya untuk para siswa di luar Al-Fida. Saya nama saya Aang Kufaini. Ini adalah nama pemberian orang tua dulu. Ada artinya nggak tuh, San? Waktu itu nama Aang Kufaini itu terkenal karena sosok Gubernur Jawa Barat. Oh, ya, benar. Jadi, mungkin saya mau belum lahir atau gimana tuh? Ingat nggak Ustaz? Tahun 1981. Udah saya. 1981. Tapi masih kecil, nggak inget. Ya. Jadi beliau itu sosok gubernur yang sangat berprestasi, sehingga betul. kedengaran oleh ibu saya yang sedang mengandung saya waktu itu. Kemudian ini nampaknya namanya cocok juga untuk dijadikan nama saya gitu. Cuma waktu itu nama gubernurnya ada Aang Kunaifi. Nah, saya dipelesetin sedikit jadi Aang Kufaini. Itu sejarahnya itu seperti itu. Keren. Terus pendidikan. Saya orang pulau, Pak Nurdin, dari Pulau Kangian. Ya. Kangian itu masuknya Di berarti ujung timur Kepulauan Madura. Madura. Ya, sudah dekat dengan Bali sebenarnya, Betul. juga masih dikategorikan termasuk Jawa Timur. Ya. Tapi kalau bahasa kan bahasa Madura kan Satya? Bahasa Madura, tapi tidak sama dengan bahasa Madura pulau di kota, gitu. Sudah agak berbeda, begitu ya. Nah, saya keluar dari pulau itu tepatnya tahun 97 saya selesai sanawiyah ya. Betul. Di pulau itu, kemudian pindah ke Solo, Jawa Pindah Tengah. itu maksudnya sama keluarga? Tidak ya. Sendiri. Jadi saya menempuh pendidikan SMA itu di kota Solo. Kota Solo. Ada paman saya di sana, jadi saya ikut beliau. Kemudian saya
masuk pesantren di sana. Alhamdulillah. Jadi ada keluarga juga kan di situ ya? Ada keluarga juga. Oke. Nah, di situ saya lulus SMA tahun 2000. SMA tahun 2000. SMA tahun 2000, kemudian disitulah awal penentuan. Ya, saya katakan awal penentuan karena kadang-kadang ya, ketika peralihan dari satu pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, itu anak ya, kan masih remaja waktu itu ya, suka galau. Ya, galau, ini saya mau melanjutkan kemana, begitu kan. Nah, saya waktu itu hanya punya satu kriteria untuk tempat sekolah itu, tempat kuliah, yaitu lingkungannya baik. Islami lah. Ya, Lingkungannya baik. Baik intinya. Iya, jadi saya tidak terlalu tertarik sebenarnya dengan kampus A, B, C, D begitu. Betul. Ya, saya lebih tertarik kepada lingkungannya dulu. Betul. Nah, baru kemudian di lingkungan itu ada kampus apa. Gitu. Nah, alhamdulillah dulu saya tertarik dengan lingkungan Kota Hujan, Bogor. Dan ada tertariknya pada kotaknya, bukan pada kampusnya. Ya. Oke. Karena waktu itu saya terlalu sering mendengarkan berita tentang kota kriminal begitu ya di banyak kota, sehingga kemudian saya supaya pendidikan, dalam menuntut pendidikan itu kita tenang, begitu kan, sehingga saya kemudian memilih lingkungannya dulu. Iya. Kemudian saya searching Kota Bogor seperti apa, ternyata bagus juga, begitu kan. Lingkungannya dingin, adem dulu, begitu kan. Nah, kemudian sendirian saya dari Solo ke Kota Bogor. Di usia SMA kelas di berapa? Di SMA usianya itu 18 tahun ya waktu itu ya. Berarti kelas setelah lulus. Setelah lulus sendirian, tidak ada yang mengantar. Ini mungkin juga pesan pada para siswa gitu, untuk belajar mandiri begitu. Artinya kita belum tahu apa-apa, kita langsung berangkat sendiri, harusnya kan takut seharusnya kan. Tapi luar biasa. Terus gimana sih? Ya, kemudian waktu itu yang saya tahu kampus di Kota Hujan itu ya di Bogor itu ya IPB. Akhirnya saya ikut tes di sana, ikut tes, dan saya masuknya diploma 3 diterimanya Pak Nurdin waktu itu. Jadi jurusan konservasi sumber daya hutan. Ini melalui jalur apa nih, Ustaz? Jalur reguler. Ya, jadi kalau dulu kan SNPTN namanya prestasi, berarti jalur prestasi kalau zaman kita ya. Ke waktu itu jalurnya itu jalur tes tes mandiri ya waktu itu. Di IPB itu membuka tes mandiri. Oke. Cuma tes mandirinya tidak seperti yang sekarang ini ya, tanda kutip gitu kan, tes mandiri. Nah, dulu IPB itu membuka jalur UMPT, yang prestasi ya, SNPTN ya. Kemudian satu lagi jalur tes mandiri. Itu kuotanya 25% waktu itu. Karena 75%-nya digunakan untuk penerimaan jalur prestasi. Itu PMDK ya. USMI istilahnya, undangan seleksi masuk IPB. Saya masuk yang di 25% itu. Ya, alhamdulillah, pertama lingkungan saya terpenuhi, ya, sesuai. Kemudian tempat kuliahnya juga kampus negeri juga kan, punya nama lah begitu kan. Nah, juga saya terpenuhi di situ. Nah, selanjutnya setelah saya lulus, saya kan berpikir, masa pendidikan hanya segini-gini saja, saya lanjut lagi. Itu D3 saja waktu itu. Iya, D3 waktu itu. Saya lanjut lagi ya ke S1. Cuma waktu itu saya berpikir begini, saya harus mencari sekolah S1 yang bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Karena saya waktu itu memang sudah punya niat untuk D3. S2. Oh, udah punya niat S2 waktu itu. S1-nya aja belum selesai, dari niatnya keren nih. Begitu. Jadi memang ini harus dicontoh nih anak-anak didik kita semua. Itulah obsesi saya ketika lulus dari pesantren waktu itu. Kata siapa, pesantren itu tidak bisa sekolah tinggi. Begitu. Jadi saya buktikan itu. Dan alhamdulillah saya dapat kuliah S1 itu, menyelesaikan S1 hanya 1 tahun. Jadi selesai 2004 saya menyandang gelar sarjana kehutanan. Sarjana kehutanan. Nah, setelah selesai sarjana kehutanan, ya, saya langsung tidak pakai istirahat lagi. Biasanya kan
ada siswa itu mahasiswa pengen Malah istirahat drop out dulu juga, begitu malah kan, kadang ya. saking lamanya. Bahkan ada yang tidak selesai. Jadi saya 4 tahun bisa selesai Betul. sarjana. Kemudian tahun 2004 itu saya langsung masuk ke sekolah pasca sarjana di IPB kembali. Berarti jeda berapa tahun tuh, Sat? Dari 2001? Tidak ada jeda. Oh, nggak ada jeda, langsung ya? Langsung, tidak ada jeda. Jadi oke. 2000 masuk IPB, masih IPB 3 tahun. Jurusannya? Konservasi sumber daya hutan. Oke. Nah, Terus? kemudinya S1-nya manajemen hutan, masih Oh, linear. betul. Masih linear. Nah, karena sekarang kan apa-apa harus linear ya. Betul, dokternya? Kemudian S2-nya pengolahan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, sampai di situ ya saya belum terobsesi ke S3. Nah, ini ada sejarahnya. Betul. Ya, kenapa kemudian saya berhenti di S2? Akhirnya saya alhamdulillah S2 belum selesai, saya diterima jadi dosen di salah satu perguruan tinggi tempat saya mengajar sampai sekarang. Nah, setelah saya jadi dosen itulah kemudian obsesi S3 itu timbul lagi. Yang tadinya udah hampir padam. Ya. Ada sejarahnya juga kenapa kemudian obsesi S3 itu muncul. Ketika saya mengikuti salah satu pelatihan di Kota Bandung ya, mewakili perguruan tinggi tempat saya mengajar, ada seorang profesor memberikan nasihat yang sangat berharga buat saya. Kalimatnya, Sat, kita tunggu nih. Nah, jadi gimana dia bilang? Beliau mengatakan begini. Iya. Dek, karena beliau manggil Dek ya. Iya, karena beliau sudah sangat senior ya. Betul. Saya waktu itu masih usia 30 berapa ya? 30 mungkin ya. 30 ya. Iya, saya 30 waktu itu kalau tidak salah. Itu kan udah S2, udah keluarga juga kan, Sat? Sudah. Okay, Jadi saya ngajar tuh sudah berkeluarga, sudah. Jadi lulus S2 itu sudah ada pendamping begitu. Kemudian kata profesor tadi, Dek katanya, kalau tidak sekarang kuliah S3, maka di kemudian hari akan banyak kesulitan yang akan dihadapi. Terutama yang berhubungan dengan profesi kali. Salah satunya. Salah duanya itu yang berkaitan dengan keluarga. Jadi mumpung anak masih satu, kata itu ke beliau, arah sana ya. Ya. Kemudian persyaratan ke S3 masih muda. Kata beliau waktu itu masih muda, prosesnya juga tidak terlalu ribet seperti sekarang begitu. Nah, kuliahlah. Pulang dari pelatihan itu sedang masa penerimaan S3 itu. Itu kayak isyarat Allah ngasih tahu gitu ya. Pulang sampai ke rumah, mudah-mudahan seperti itu. Alhamdulillah. Pulang sampai rumah saya langsung print out formulir pendaftaran. Waktu itu. Nah, jadilah saya di IPB lagi. Ya, dengan jurusan yang sama, pengolahan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi nggak salah harus bicara tentang lingkungan sekarang. Insyaallah. Oke, Sat, sedikitnya tentang keluarga nih, Sat, boleh disinggung sedikit lah. Baik, saya sekarang dikaruniai 3 orang anak. Betul. Ya, alhamdulillah. Anak yang
Alhamdulillah, biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya IPK saya masih 3,8 waktu itu. Luar biasa, Sat. Tuh anak-anakku semua berprestasi, berorganisasi. Jangan Salah. takut, ya jangan takut untuk berorganisasi dengan alasan takut akademik jeblok. Karena kadang-kadang begitu ya. Nggak salah gitu loh. Bahwa orang pemandangan begitu, Sat. Oh, kalau saya di organisasi ntar nilai saya hancur. Padahal menurut saya, Sat, organisasi itu bagian dari universitas kehidupan. Saya ingin cerita satu hal yang Boleh. sangat unik Silakan, gitu ya. Sat. Biasanya saya, kalau membuat laporan praktikum misalnya, Ya. buat laporan praktikum, untuk bikin bab pendahuluan, itu harus cari inspirasi dulu. Buka-buka buku laporan yang lain biasanya. Betul. Ya. Tapi ketika saya sudah semester 2, mungkin karena seringnya saya terlibat di organisasi, membuat pendahuluan itu mengalir aja terus. mengalir saja, tidak Oke. perlu contek-contek sini. Karena mungkin kita sudah terbiasa Betul. dalam organisasi itu kadang-kadang bikin laporan, bikin proposal, kemudian sering ngomong dan seterusnya begitu ya. Betul. Sehingga kemudian kalimat-kalimat itu terangkai otomatis begitu. Pernah puncak tertingginya saat ada sebagai ketua gitu pernah? Saya ketua himpunan mahasiswa muslim pasca sarjana ya, waktu gitu, di keren. IPB ya. Itu kumpulan S2 semua kita ketuanya. Sudah naik S3. S2 dan S3. Oh, saya gabungan di situ. ketuanya, iya. Luar Jadi biasa ngumpul di ya. situ. Orang pintar semua. Saya tuh. ketuanya di situ. Luar Jadi biasa. banyaklah kegiatan-kegiatan ya, bahkan kita punya forum pasca sarjana se-Indonesia. Betul. Nah, waktu itu. Nah, yang saya ingin perdalam nih, Sat. Ya. Bagaimana aktivis itu bermanfaat buat karakter kita, buat kepribadian kita, dan buat keluarga misalnya, atau buat karir kita. Ustadz merasakan nggak begitu bermanfaatnya aktivis dalam yang saya sebutkan Iya. tadi? Coba silakan. Itu Ustadz. sangat bermanfaat. Mm-mm. Sangat-sangat bermanfaat. Termasuk eksistensi Ustadz di Sampai hari ini. Ya, sampai Oke. hari ini. Itu Iya. kan bekal dari aktivitas Betul, kita ya. iya. Oke, Ustadz, Bahkan bisa dijelaskan. bahkan dominannya Mm-mm. ya, bekal untuk jadi dosen, bekal untuk misalnya mengelola perguruan tinggi. Itu berasal dari aktivitas ekstrakurikuler itu. Betul. Ya. Contoh misalnya ketika saya di kampus membuat kan kampus saya waktu itu 2006 masih baru. Ya, masih baru berdiri itu angkatan pertama. Betul. Ya. Yang membuat kegiatan namanya organisasi kemahasiswaan. Betul. Itu saya. Dari mana modalnya? Modalnya dari aktif waktu sebagai mahasiswa dulu. Bahwa dalam sebuah perguruan tinggi ada kegiatan mahasiswa ini, organisasi mahasiswa ini, dan seterusnya. Kalau saya tidak aktif dulu, maka saya tidak bisa membuat organisasi-organisasi Iya, sebagai betul. pelengkap di institusi saya waktu Betul. itu. Ya, termasuk dulu ketika misalnya ikut seminar-seminar gitu ya, pelatihan-pelatihan waktu di mahasiswa, ya itu sangat-sangat terpakai. Sangat-sangat terpakai ketika apa? Ketika kita misalnya menyusun kurikulum. Ya kebetulan misalnya dilibatkan dalam tim penyusunan Dan sekarang kurikulum menjadi bagian tim dan itu. sekarang menjadi bagian itu, dan sangat-sangat terpakai sekali. Oke, luar biasa. Nah, bagi keluarga sangat bermanfaat juga Pak Nurdin. Nah, ini yang utama. Yang utama malah ya. Makanya mahasiswa itu ya dulu kalau hanya berpikir kuliah saja sangat sayang sekali. Ya, karena modal, salah contoh misalnya modal dalam memanage waktu misalnya. Itu kan diawali bagaimana kita memanage antara waktu kuliah dengan waktu organisasi. Betul. Begitu. Anak-anakku semua, hampir semua 12 tokoh yang kita panggil ke sini dan kita dialog, itu rata-rata aktivis. Ngapain kamu takut beraktivitas? Yuk, kita aktivitas ikut seperti Ustaz Aam. Ya, kalau ada kemauan, Betul. ya pasti ada jalannya. Oke, Tidak siap. ada ceritanya kemudian kegiatan kemahasiswaan, misalnya aktif di kampus, kemudian menjatuhkan nilai akademik, itu nggak ada ceritanya. Iya, betul. Nah, ini saat yang menurut saya perlu dikasih tahu ke anak-anak kita, anak-anak didik kita. Di satu sisi kita banyak banget sampai 8 organisasi kita pegang, tapi IPK kita tetap 3,8. Nah, Iya. pertanyaannya belajar yang bagaimana nih Ustaz Aam? Ya, Karena kan
bisa jadi ini bermanfaat buat teman-teman, buat anak-anak kita semua kan. Iya. Supaya bisa ditiru ke depan, nilainya bagus, sekolahnya unggulan, Iya. organisasinya banyak gitu kan. Iya. Coba Baik, ini silakan, Zat. mau nih harus dicatat ini. Nah, Ya. dicatat supaya kita Dicatat, bisa tiru diperhatikan nanti. ya oleh para siswa, Siswa. nanti calon-calon para mahasiswa Iya, ya di betul. kampus-kampus yang Mhm. terbaik begitu. Betul. Jadi kalau kita ingin selalu lebih baik dari orang, Mhm. selalu harus ada yang dikorbankan. Selalu Harus ada yang dikorbankan. Oke. Ya. Silakan. Ketika teman kita tidur, kita mungkin tidak tidur. Kita berkorban tidur kita Ya. untuk mimpi Untuk aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat. kita. Oke, Begitu. siap. Oke. Jadi misalnya contoh konkretnya, Contoh ya. konkretnya. Kita kan kadang selama jadi mahasiswa itu rapat-rapat organisasi itu pagi. Organisasi 6. pagi jam 6. Kita kan kuliah jam 8. jam 8. Ya. Oke. Teman kita jam 6 itu masih tidur. Nah, Kadang-kadang begitu. Ya. Teman kita jam 6 masih tidur. Nah, kita harus berkorban. betul. Di samping kita tidak boleh misalnya kan. Nah, kita harus berkorban berangkat kampus, Betul. rapat-rapat, kegiatan dan segala macamnya. Jadi Ini kalau contoh. quote bercapai-capailah di usia muda, Betul. nikmati. Sayang sekali ini pikiran kita waktu muda itu nggak kepake. Karena Sayang udah sekali. tua, udah agak ribet. Sekarang aja kita udah di umur di atas 40-an, agak sedikit gimana gitu ya untuk agak sedikit udah kerja dikit udah capek gitu Nah, kan ya. gitu. Jadi begitu pulang ya, teman kita biasanya pulang jam 5. Ya, kita belum pulang. Ngapain? Ngerjain laporan. Nah, jadi teman kita belum selesai laporannya, kita sudah selesai dulu, Pak. Kenapa? Betul. Karena kita merasakan ya tuntutan yang harus kita kewajiban-kewajiban ya yang harus kita selesaikan ya pada saat itu secepat mungkin ya, sehingga waktu-waktu yang ada itu benar-benar kita isi dengan kewajiban-kewajiban kita itu. Ya, jadi yang lain sudah pada pulang, kita enggak. Kita Betul. ngerjain tugas. Begitu selesai tugas kita berpulang. Betul. Begitu. Jadi begitu teman kita baru misalnya nih besok tugas mau dikumpulkan, Betul. ya kita udah selesai duluan. Terus selesai Nah, dulu. teman kita yang katanya hanya studi saja misalnya belum selesai begitu. belum selesai, malah Iya. dia yang nggak ikut apa-apa, Malah terlambat menyelesaikannya. Nah, ini beberapa contoh saja ketika Betul. kita sudah terbiasa. Waktu kita terisi dengan aktivitas yang bermanfaat, maka semakin cepat kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke. Ya. Jadi kalau dalam bahasa psikologis mungkin disebutnya automatic behavior, Sat. Perilaku otomatis yang kalau kita udah otomatis melakukan itu, ketika tidak melakukan kayak ada yang hilang. Ya. Mungkin Ustadz ketika sibuk banget di kampus sekarang, ketika santai bisa jadi lelah, capek banget. Jadi aneh begitu kan? Jadi aneh. Nah itu mungkin. Jadi Ustadz. kebiasaan-kebiasaan bagaimana kita memanfaatkan waktu ya dengan kegiatan yang bermanfaat ya Betul. itu perlu dibangun sejak dini. Oke, jadi intinya bagaimana kita men-setting diri kita sekarang untuk menjadi orang yang sibuk. Sibuk dalam pengertian kegiatan-kegiatan menuju lebih baik. Ya. Sehingga Ya. pada saat kita melakukan sesuatu nanti malah hilang ketika kita tidak melakukan yang terbaik. Gitu ya, Sat, Betul. ya? Dan itu Hmm. akan terus kita bawa Hmm. sampai pasca kampus. Sampai kita mau meninggal juga semangat. Sampai kita menghadap Allah SWT insya Allah. Ya. Betul. Oke. Kita akan bawa selalu diri kita ini untuk selalu beramal dengan lebih banyak lagi, tidak ada kemudian waktu-waktu kosong yang sia-sia. Begitu. Nah ini gini Sat, tadi kan kalau kita lihat sibuknya itu pasti otomatis tadi kan ada yang dikorbankan. Padahal kan kita punya mimpi-mimpi banyak nih Sat yang semuanya harus kita pegang. Hmm. Nah kalau bahasa Ustadz mungkin korbankannya dalam konteks yang jelek. Ya, artinya perilaku-perilaku jelek itu yang kita buang, Ya. kita korbankan. Tapi kan mimpi-mimpi kita rata-rata baik-baik, Ya. gitu. Nah, maksud saya berarti ada manajemen waktu di situ. Betul. Nah, kira-kira memanage waktu yang ideal atau yang menurut Ustadz itu luar biasa, sehingga mimpi-mimpi kita tadi itu benar-benar keraih semua. Ya. Karena saya yakin Ustadz tampangnya orang yang banyak mimpi kalau mau saya. Oke, silakan. Ustadz. Baik, jadi saya selalu punya prinsip dimanapun saya berada harus 100%. Oke. Seringkali orang kan 100 itu dibagi-bagi. Oh, di sini buat segini, di Iya. sini. Nah, membaginya bagaimana Itu nih? salah itu kalau menurut saya. Ah. Jadi kalau kita sudah mengambil amanah atau kalau kita sudah memiliki Iya. sebuah kewajiban, maka
pastikan kita untuk 100%. bersungguh-sungguh 100% di dalamnya. Ini Nah, perlu. bagaimana triknya? Nah, ini memang sangat situasional. Ya, tergantung kondisinya. Artinya bisa jadi cocok di Ustadz, tidak cocok di yang lain. Betul. Tapi boleh Ustadz berbagi, silakan. Baik, ya. Siapa tahu cocok di saya juga. Nah, baik, jadi ketika waktu itu saya berani ya mengambil atau mendaftar atau aktif di 8 organisasi ya. 8 organisasi. 8 organisasi Ya, betul tadi. begitu ya. Saya sudah plan dulu. Ya, saya sudah pelajari organisasi A ini kerjanya apa, organisasi B ini kerjanya apa. Begitu. Kemudian saya memastikan diri saya untuk ya bisa 100% di sini, 100% di situ. Dan itu saya lakukan. Dan itu bisa. Dan itu bisa. Ya. Karena ternyata waktu 24 jam yang Allah berikan kepada kita ini, kita hanya cenderung bermain di waktu normal. Tahu waktu normal ya Pak Nurdin ya? Waktu normal itu kan ya Waktu jam kita 8 sampai sampai jam 5 sore itu sore. waktu normal. Tapi jarang yang bermain di jam 3 malam. Ya, bermain tanda kutip ini maksudnya mengerjakan tugas dan kewajibannya begitu ya. Jam 2 malam. Ya, waktu-waktu sepertiga malam. Bukankah para ulama ya terdahulu kan Membuat produktifnya itu di jam-jam itu. Iya. Cuma kan sekarang khususnya para mahasiswa gitu ya, itu banyak yang mengatakan ya waktu-waktu sepertiga malam itu waktu-waktu yang cocok untuk istirahat katanya. Padahal itulah waktu-waktu untuk Padahal Allah udah bekerja. Iya. Iya, di situ. Jadi saya pernah, ini cerita saja ya, saya pernah menyelesaikan 8 laporan kuliah dalam waktu 1 malam di sepertiga malam itu. Berarti kalau zaman dulu Sangkuriang itu ya. Nah itu, ya, jadi saya bilang tadi kan situasional ya, bisa cocok di saya, bisa tidak cocok di orang lain begitu. Tapi begitulah saya melakukan 100%-kan semua tugas dan kewajiban tugas dan itu. amanah yang kita berikan. Nah, saya petakan ke seluruh waktu yang Allah telah berikan kepada kita, dan saya yakin ya kita bisa melakukannya. Betul. Nah, kan ada saat dalam memanage skala, ada semacam skala prioritas gitu ya. Artinya prioritas mana yang kita dahulukan, prioritas mana kita yang nomor 2-kan. Walaupun pada akhirnya semua kita dapatkan. Nah, Ustadz ngelihat skala prioritas itu dalam konteks mimpi kita kira-kira nomor 1 yang bagaimana tuh mimpi yang bagaimana? Ya, karena kita waktu itu adalah sebagai seorang mahasiswa. Oh, jadi situasional juga bisa betul, jadi. ya. Maka yang nomor 1 prioritas itu tetap kuliah. Betul. Ya. Kita harus tetap kuliah. Nah, tetapi jangan kemudian yang lainnya terabaikan. Begitu. Jadi intinya semuanya 100%. Betul. Begitu. Jadi kalau saya dulu mungkin pernah begini saat ketika nggak masuk dalam bursa dan saya nggak masuk dalam ketua jurusan ya, ketua jurusan saya nggak dapet, langsung saya banting setir untuk langsung pengen buru-buru kuliah. Selesai, akhirnya bener 3,5 tahun selesai gitu. Karena memang nggak mencapai puncak tertinggi dari aktivis gitu, sehingga kita membanding setir. Nah, mungkin skala prioritas itu artinya prioritas mana yang lebih kita dulukan untuk kepentingan kita juga gitu kali Sat ya. Iya. Jadi lebih kepada yang menjadi mimpi terdekat kita. Ya, jadi pandai-pandai kita melihat ya persoalan yang ada di hadapan kita. Betul. Ya. Nah, tapi yang satu hal yang harus dicamkan ya oleh para siswa khususnya yang nanti akan jadi mahasiswa, bahwa jangan pernah tidak men-100%-kan tugas dan kewajiban kita. Artinya kalau sudah amanah diberikan ke kita dan mimpi kita sudah terlanjur kita azamkan, tuntaskan. Maka tuntaskan. 100%. 100%. Kalau perlu 1000%. Iya. Karena logis saja, Pak Nurdin. Ya, tidak orang itu tidak mau di 50%. Iya, nggak mau diduain. Tidak mau. Ya, semuanya mau 100% iya, begitu. Oke, siap, San. Ya. Itu tadi tentang pribadi ya, San. Kita menarik banget tuh tentang pribadi, bagaimana pribadi kita, pribadi Ustadz yang luar biasa ini bisa dijadikan keteladanan buat anak-anak kita. Amin. Dan ini mudah-mudahan bisa ditiru bahwa anak-anak kita menjadi seorang yang cerdas akademisnya nanti, dan dia juga seorang aktivis. Karena ternyata itu bermanfaat banget. Sangat bermanfaat. Sangat.
kita bicara tentang kompetensi nih, Sat. Namun sebelum kompetensi yang globalnya, hubungannya dengan pengelolaan lingkungan dan sebagainya, karena kita bicara di sekolah, berarti kita bicara tentang lingkungan sekolah. Saya ingin kita bahas dulu tentang kebersihan nih, Sat. Iya. Nah, karena menurut saya bersih itu kan bukan cuma sekedar bersih diri, bersih hati, tapi bersih lingkungan juga. Iya. Jadi 3 elemen ini tentunya menjadi sangat luar biasa. Nah, kira-kira Ustadz memandang kebersihan itu bagaimana, dan kajian lingkungan atau kajian akademisi kita bagaimana nih, Ustadz, kira-kira? Ya, jadi Islam membagi kebersihan itu ke dalam 3 bagian ya. Jasad, yaitu jasad itu termasuk lingkungan, termasuk tempat tinggal, itu termasuk jasad dia. Kemudian lingkungan ruhiyah ya. Betul. Kebersihan ruh. Kebersihan ya, ruh. tidak terkotori oleh iri, dengki ya, dan sifat-sifat jelek lainnya. Betul. Nah, yang ketiga kebersihan fikir. Makanya tadi motonya apa tadi, yel-yelnya Al-Fida, fikirnya bersih, zikirnya bersih. Nah, tinggal Allahu Akbarnya gitu, jasadnya begitu. Keren. Itu pas sekali itu Pak Nadine. Jadi ketiga-tiganya itu harus bersih. Betul, Ya. betul. Bagaimana kita membersihkan jasad kita, Betul. tempat tinggal kita, ya, lingkungan kita, termasuk lingkungan sekolah di dalamnya. Betul, betul. Nah, ini memang sangat menarik ya. Saya ingat salah satu komentar dosen saya dulu ya, Betul. waktu di S2. Beliau mengatakan begini, saat ini indeks pembangunan ya, atau kemajuan sebuah bangsa, sebuah negara, Betul. itu adalah kebersihan sungai. Gitu ya, malah. Kebersihan sungai. Kan kemarin mah kesehatan pendidikan kan Iya. sebelumnya. Ini malah Saya kebersihan waktu itu sungai. kan langsung searching saya. Ya, searching di Google. Ya. Ternyata ya, negara-negara maju itu sungainya bersih. Bener ya. Iya. Berarti logikanya sungainya aja diurusin, apalagi yang kebersihan yang lainnya, begitu berarti bisa jadi saat. Karena sungai itu kan tempat berkumpulnya segala macam-macam. Betul. Ya. Macam-macam itu, mau yang kotor, yang bersih itu di sungai. Dan sungai itu kan tempat yang terendah itu kan. Betul. Ya. Jadi ketika di atas sungainya itu bersih, ya sungainya bersih. Betul. Ketika perilaku orang di atas sungainya itu kotor, sungainya kotor. Maka cocok juga itu kalimat itu. Betul. Karena apa? IPM, kan selama ini IPM, indeks pembangunan manusia, itu adalah kesehatan dan pendidikan lebih dominan. Logikanya kalau kalinya aja bersih, pasti sehat sama bersih. Betul, itu semuanya saling keterkaitan. Ya. Oke. Jadi memang luar biasa. Bahkan sekarang isu-isu sekolah berwawasan lingkungan kan sudah lama sebenarnya, cuma jarang yang ini. Nah, saya ingin lebih pertajam nih Ustaz, di kompetensinya Ustaz ya, sebagai pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Kira-kira pengelolaan lingkungan itu menjadi kajiannya apa aja tuh Ustaz, kira-kira? Ya, waktu saya menyelesaikan studi S3 kemarin, betul. Ya, Ya, disertasi ya, betul. saya fokus kepada bagaimana pemberdayaan institusi pendidikan di dalam pengelolaan lingkungan. Tepat banget bahasan kita. Jadi waktu itu judulnya boleh Ustadz kaji sekarang. Bukan SMA atau apa namanya ya, yang sekarang umum ya, tapi waktu itu saya pesantren. Nah, kan sama-sama pendidikan. Tapi kan sama-sama pendidikan. Jadi bisa juga kalau Ustadz presentasi sekarang nih, silakan. Baik, jadi saya yang melatar belakangi kajian itu. Itu memang rada-rada unik begitu, pemikiran saya waktu itu. Kenapa sih Islam kotor? Bisa jadi gitu. Itu salah satu juga kan yang melatar belakangi. Saya melihat, ini pesantren waktu itu ya. Betul. Pesantren itu kan di dalamnya banyak aset ya. Baik itu SDM, ekonomi di situ ya. Kemudian sarana juga ada di situ ya. Terutama aset institusinya. Pesantren itu kan rata-rata menjadi panutan. Betul. Kenapa tidak aset yang berharga ini ya, itu dimanfaatkan, diberdayakan gitu ya, untuk pengelolaan lingkungan. Nah, waktu itu saya objeknya itu lingkungan hutan mangrove.
hutan bakau. Betul, Ya kan betul. banyak yang ngerusak. Betul. Sementara banyak pesantren di sekitar kawasan hutan itu. Ya, kenapa tidak dimanfaatkan? Betul. Nah, dari sanalah kemudian ya kita masuk ke internal pesantrennya, institusi pendidikan itu. Betul. Nah, kita kaji sejauh mana ketahanan dari pesantren itu. Kan ada itu alat ukurnya. Betul. Ya, alat ukur untuk mengukur sejauh mana ketahanan sebuah institusi pendidikan di dalam pengelolaan lingkungan. Betul. Itu ada alat ukurnya. Ternyata setelah saya ukur pesantren, saya nilai, ya, mereka itu termasuk kategori tangguh ketika pesantren ini akan diberdayakan untuk pengelolaan lingkungan. Itu menariknya. Ternyata ada sebuah aset, ya, dalam bentuk institusi lembaga pendidikan, gitu ya, yang setelah dikaji secara internal pendidikan itu sebenarnya mereka memiliki kemampuan ketangguhan, tangguh dia ketika akan diberdayakan untuk instrumen ketangguhannya apa tadi, indikatornya dan sebagainya. macam-macam. Oh, banyak. Ya, termasuk SDM dalam institusi tersebut. Artinya Ya. SDM-nya Kurikulumnya. berkompetensi, kurikulum. Ya, kurikulum, sarananya. Kemudian termasuk keuangan, kemudian termasuk kebijakan. Semua kita kaji di situ. Betul, Sampai betul. kemudian ada indikator-indikator, kemudian menghasilkan ada tangguh, ada sedang begitu ya, Betul. ada kurang. Nah, itu ada Dan indikatornya. pesantren salah satu yang tangguh. Yang tangguh. Di tempat saya itu seperti itu. Oh, betul. Berarti ada beberapa pesantren kan di saat itu kan? Ada beberapa, Sampelnya. ada 4 sampel waktu itu. Ternyata pesantren itu, ya, itu memiliki kemampuan yang cukup baik untuk dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan. Betul. Kenapa tidak? Ya, institusi pendidikan yang lainnya. Betul. Termasuk Alfida salah satu. Bisa jadi termasuk Alfida. Bahkan saya pernah baca Pak Nudin di salah satu karya ilmiah ya di kampus mana itu ya, salah satu kampus. Sekolah berwawasan lingkungan itu atau green school Green atau school. adiwiyata kalau kata istilahnya Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, itu dijadikan sebagai sarana marketing sekolah. Betul. Ya, ada dan ternyata berhasil. Berhasil. Ya. Karena memang rata-rata ketika orang tua lihat pertama kan fisik dulu. Ya. Jadi konsep pembelajaran itu adanya di dalam. Setelah dia Ya. jadi murid, Ya. penentuan dia jadi murid kan tampilan fisik. Ya. Dan satu lagi kegiatannya, kegiatan kemudian model pendidikannya. Betul. Jadi kalau saya perhatikan kajian pengelolaan lingkungan itu ternyata bagaimana meng-create semua yang ada SDM dan sebagainya itu menjadi sebuah terobosan dalam Ada 4 indikatornya. Nah, coba Ya, itu ada 4 yang saya ya. maksud. Yang pertama adalah kaitannya dengan kebijakan. Kebijakan Ya. sekolah. Ini ada indikator-indikatornya. Betul. Ada kriteria-kriterianya. Ya. Jadi diantaranya adalah kebijakan sekolah dalam mengintegrasikan pendidikan lingkungan kepada seluruh mata pelajaran. Memasukkan berwawasan lingkungan, Pendidikan berarti lingkungan masuk kepada kurikulum. Masuk kurikulum. Masuk kurikulum. Jadi kurikulum bagaimana pengelolaan sampah dan sebagainya itu masuk di dalam Tidak hanya pembelajaran. sampah, Iya, di termasuk dalamnya. perilaku berwawasan berbudaya Oke, lingkungan oke. itu masuk ke dalam seluruh mata pelajaran. Oke. Kita kan Yang sering Pak Nudin ya, pertama. salah kaprahnya itu begini kadang-kadang ada mata pelajaran tentang lingkungan sendiri, padahal itu keliru. Jadi pendidikan lingkungan itu harus masuk ke seluruh mata pelajaran. Matematika nih kalau lu buang sampah 1 kali Nah, seperti itu kan contoh-contohnya gitu ya. Iya. Nah, tetapi bagaimana yang paling penting kaitannya dengan kebijakan ini adalah visi misi sekolah itu juga sudah mengarah kepada sekolah berbudaya lingkungan itu. Oke. Itu indikator yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan kurikulum. Ya, kurikulum berwawasan lingkungan. Betul. Ya, macam-macam. Termasuk kalau yang waktu itu saya buat rekomendasi kepada pesantren itu Betul. adalah bagaimana kegiatan-kegiatan praktek, kegiatan-kegiatan belajar mengajar itu dilakukan di lingkungan terbuka, di alam. Nah, waktu itu mereka misalnya pelajaran biologi, ya. Nah, mereka karena dekat laut pesantrennya, nah itu di pantai itu langsung belajar tentang biologi pantai. Ketika kebetulan ada hutan mangrove-nya, langsung belajar di
biologi Iya. di hutan mangrove-nya. Hutan Jadi mangrove. langsung melihat. Mhm. Dan itu akan apa ya, meningkatkan pemahaman mahasiswa itu, siswa itu dengan lebih baik. Betul. Mhm. Ya, jadi tidak selalu dibatasi dengan ukuran ruangan kelas. Oke. Yang ketiga, Ya, yang ketiga itu adalah partisipasi. masyarakat. Partisipasi Semua elemen stakeholder, sekolah semua elemen sekolah. dan masyarakat. Iya. Oke. Jadi tidak bisa kemudian hanya pihak pengelola sekolah saja yang berwawasan lingkungan. Sampai kepada security pun, siswa, security dan semua yang ada di situ Elemen itu tersebut. harus berpartisipasi. Oke. Termasuk ketika ada kegiatan-kegiatan di luar misalnya, ya, nah itu harus terlibat. Oke. Ya. Nah, sekaligus sebenarnya kalau seluruh komponen siswa, komponen sekolah itu berpartisipasi, kan akan meningkatkan apa itu? Popularitas gitu ya. Nah, makanya kenapa kemudian ada kajian tentang marketing sekolah berwawasan lingkungan. Ya, karena semua SDM ya terlibat di dalamnya semuanya. semuanya. Ya, apapun eventnya. Dan jawaban mereka pasti sama semua. Betul. Karena udah dikondisikan semua Betul. ketika ada Jadi, pertanyaan. Pemahaman tentang lingkungan, Betul. ya, penghargaan kepada lingkungan itu dimiliki oleh semua stakeholder. Betul, betul. Dan kita bisa bayangkan kalau seluruh siswa Alfida tiap minggu bersih-bersih lingkungan, ya, Iya. wah, itu luar biasa. Wah, itu bisa kita tiru itu. Ya. Minimal diri sendiri dulu. Betul. Kita Ya. latih. Nah, yang keempat Yang adalah keempat, sarana dan sarana dan prasarana. prasarana. Itu juga harus mengarah kepada sekolah berwawasan lingkungan. Lingkungan. Jadi tidak hanya sarananya itu misalnya apa, temboknya dicat hijau gitu ya, supaya hijau supaya gitu. kelihatan hijau gitu. Di kan. samping reboisasi ya, Betul. penghijauan di sekolah gitu ya. Hmm. Yang paling penting adalah bagaimana kita misalnya contoh sampah begitu ya. Betul, betul. Nah, itu mengurangi sampah itu dari sumbernya. Berarti jangan buang sampah. Betul, jangan sampai ada muncul sampah. Hmm. Jadi pikiran kita bukan lagi bagaimana Mengelola mengelola sampah, tapi bagaimana menghilangkan atau meniadakan sampah. Paradigma ini yang masih belum terbiasa Betul. di masyarakat. Betul. Hmm. Ya, Jadi contohnya saat bagaimana nih? Nah, contoh misalnya, Ah. nah, ketika anak misalnya bawa bekal, Hmm. nah, pastikan bekal itu tidak menghasilkan sampah. Jadi kalau dia bawa snack begitu, snacknya harus dimasukkan ke dalam wadah Tupperware Sampahnya misalnya, dibawa pulang sampahnya ditinggal di rumah. Jadi yang mengelola sampah di rumah bukan di sekolah. Bukan di sekolah. Udah keren tuh diterapin. Begitu. Jadi di sekolah tuh nggak ada anak buang permen Sembarangan. dan sembarangan kemana. Gitu. Jadi di Ya. sekolah ya tetap nggak ada Bersih, sampah. tidak ada. Meskipun ada ribuan, berapa ribu siswanya Alfida? 1000, hampir 2000-an. Hampir 2000-an. Digabung semua jadi satu. Kalau masing-masing satu sampahnya tiap hari. Tiap hari. Udah Bungkus banyak permen banget. aja. 2000 bungkus permen. Banyak Ya. emang setiap hari. Dikali Tapi kalau dia simpan 5 hari. sendiri kan nggak terasa tuh satu itu. Satu bungkus permen dia bawa pulang kan nggak terasa. iya. Cuma Dibandingkan. kita kan ingin menghindari kehilapan siswa. Kadang bungkusnya di tasnya itu jatuh begitu kan. Nah, Iya, betul. lebih baik tidak dibawa ke sekolah. Iya benar. Nah, itu memang ada di kalau sekolah-sekolah di Jerman itu anak ketika makan, nah itu bungkusnya masuk tas. Bungkusnya dia masukkan. Masukkan tas. Berarti bareng dengan buku dan sebagainya. Itu adalah plastiknya begitu ya, Plastik di khusus, wadahnya gitu ya. Begitu sampai rumah, orang tuanya yang diambil pertama kali adalah bungkusnya. Nah, tasnya itu. ini pun saat harus ada sosialisasi dulu ke orang tua kali. Betul. Artinya jangan sampai ketika anak itu, loh kok anak saya bawa sampah banyak banget. Iya. Gitu kan. Artinya benar ada komunikasi lah intinya sebelum program itu dijalankan kan tentunya gitu ya Sat, ya? Betul, ya. Kayaknya menarik nih Sat. Nah ini bisa jadi nyambung dengan program pemerintah Green School gitu ya. Iya. Dulu Adiwiyata dan sebagainya. Sejauh pemandangan Ustadz kira-kira gimana tuh konsep Green School dan Adiwiyata? Sekarang ini konsep Adiwiyata itu masih belum banyak yang menjalankannya. Betul, betul. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup kan sebenarnya udah 2005 ya, itu Betul. mencanangkan itu, kemudian dibuat formulasinya tahun 2012 begitu ya, tentang konsep Adiwiyata itu. Ya, pedomannya sudah sangat lengkap sekali. Betul. Ya. Cuma menurut saya ya ini kurang adanya semacam reward begitu ya pada sekolah-sekolah yang melaksanakan itu.
Betul. Misalnya ada subsidi atau apalah model bentuknya begitu ya, sehingga menjadi daya tarik buat setiap sekolah untuk melaksanakan konsep ini. Pak Nurdin bisa bayangkan ada berapa ratus ribu mungkin sekolah ya, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Betul. Kalau semuanya diwajibkan ya, mengimplementasikan pedoman Adiwiyata itu, Masya Allah ya, jutaan ya, generasi-generasi muda kita ini. Betul. Mulai dari, saya sampai merinding nih ya. Kalau ngomong kan semangat banget Ya, jutaan bahkan puluhan juta mungkin ya, akan lahir generasi-generasi yang penghargaannya terhadap lingkungan itu baik. Kalau mereka ini, generasi-generasi muda kita ini ya, dalam menjaga lingkungan itu baik, ya, peduli ya, kira-kira 10 tahun kemudian bangsa ini akan menjadi bangsa yang bersih. Betul. Negara kita ini akan menjadi negara yang bersih. Seperti yang tadi disampaikan, sungai kita pun akan jadi sungai yang bersih. Bersih. Dia akan membuang sesuatu ke sungai itu, mikirnya 1000 kali. Jadi kalau gitu sekarang SMA 10 tahun mereka eksis di hidup, kita jangan berharap 10 tahun ke depan sungai kita bersih. Bisa jadi karena jadi. apa? Karena memang posisi kita juga anak SMA, SMP masih belum terbangun wawasan. Betul, masih sama sekali belum terbangun itu. Jadi yang perlu dibangun ini adalah budaya, ya, budaya pelestarian lingkungan. Ya, itu yang perlu dibangun oleh seluruh institusi pendidikan. Nah, ya. tadi kan kita agak sedikit melirik ke negeri nih, artinya Ya. ke pemerintah. Kira-kira ada nggak peran kayak perusahaan gitu melalui CSR-nya dan sebagainya. Kira-kira Ustaz punya pandangan tentang bagaimana CSR mampu melakukan kerjasama kolaboratif dengan sekolah. Ya. Ada peluang itu kira-kira tuh. Nah, memang CSR ini kan maksud dan tujuannya itu tergantung perusahaannya. betul ya. Terus? Di antaranya adalah bagaimana membangun citra perusahaan dengan lebih baik begitu kan. Nah, cuma memang selama ini yang saya tahu gitu ya, orientasi CSR untuk lingkungan ya itu baru sebatas penghijauan. Jadi Penanaman belum pada pohon, substansi belum yang kita kepada bahas. bagaimana seperti yang tadi saya sampaikan Iya, ya, betul. melahirkan program-program yang mampu melahirkan generasi-generasi berbudaya lingkungan tadi. Ya, itu akan sangat baik sekali. Ya. Tapi itu nomor 2 lah. Yang nomor pertamanya tadi bagaimana secara internal institusi pendidikan itu betul-betul konsisten. Nah, saya nangkep berarti ada hubungannya dengan kurikulum. Kalau yang seperti Betul. tadi, Ustaz. Nah, kira-kira Ustaz punya pandangan khusus bagaimana kita membongkar habis kurikulum supaya kurikulum itu masukannya berwawasan lingkungan. Ya. Sebenarnya ada satu yang lebih penting dari kurikulum. Apa tuh? SDM. Nah, betul. Di antaranya adalah guru. Gurunya dulu harus memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan. Betul. Ya. Baru kemudian sambil jalan kurikulum disusun, ya. Tapi guru sudah menyampaikan nilai-nilai budaya lingkungan terlebih dahulu. Betul. Nah, setelah SDM ini kita bentuk sedemikian rupa, ya, semuanya sudah sama pemahamannya, ya. Barulah kemudian kurikulum ini kita susun. Ya. Bagaimana caranya? Mudah sekali sebenarnya, mudah sekali. Jadi tidak perlu kita kemudian mau obrak-abrik kurikulum yang sudah ada, tidak perlu. Ya. Hanya memasukkan muatannya saja dimasukkan, muatan kita lingkungan itu masukkan. itu. Dan yang bisa memasukkan muatan lingkungan itu hanyalah SDM yang tadi sudah memahami tentang lingkungan. Si pengambil kebijakan tadi terlibat. Termasuk pengambil kebijakan. Nah, berarti begini saat orang yang ahli di bidang pengelolaan, sekolah itu membentuk membentuk tim, melakukan membuat tim ini untuk khusus memasukkan pembelajaran dalam kurikulum. Nah, maksud saya bisa jadi ini peluang Ustadz Aang untuk bagaimana meng-create kita bekerja sama ke depan. Boleh. Kita bikin sebuah model khusus gitu loh. Sehingga karena kalau yang saya perhatikan hampir mungkin kita ya sekolah baik di Alfida di tempat yang lain kurikulum belum ke
walaupun ada, kita udah masuk di dalamnya. Ada, tidak bisa dipungkiri tetap ada. Tapi maksud saya belum secara universal untuk Ya. masuk semua pelajaran. Dan belum menjadi budaya. Belum menjadi budaya. Itu target kita itu seperti itu. Jadi bukan hanya sekadar materi lingkungan. Betul. Ya, jadi sekolah berwawasan lingkungan itu bukan hanya memasukkan materi lingkungan, bukan. Oke. Ya, tetapi bagaimana kemudian secara perilaku, ya, secara akhlak, ya, siswa dan semua stakeholder dalam sekolah itu sudah mencerminkan nilai-nilai lingkungan. Betul. Ya, jadi prakteknya pun sudah ke arah sana. Ya, jadi nggak usah repot-repot untuk mengurangi apa, misalnya sekarang kan masih ada sampah misalnya, ya. Betul. Tidak usah repot-repot, kasih aja tugas mahasiswa. Coba bagaimana misalnya sampah itu di recycle atau di reuse atau di menggunakan 4R itu lah begitu kan. Digunakan kembali atau bagaimana? Ya, sehingga kemudian menjadi barang jadi. Kan kalau sudah jadi barang jadi, apalagi bernilai ekonomi, nah itu kan bisa dijadikan sebagai sarana promosi sekolah atau sarana untuk memberikan bantuan kepada pihak luar sekolah misalnya. Banyak hal yang bisa dilakukan bisa sebenarnya. jadi rekomendasi kita ke DPRD sama ke Dinas Pendidikan nih satu. Sangat bisa, ya, sangat bisa. Ya. Jadi kita konsep kita buat secara rapih dan sebagainya. Sedang sebagai manajernya yang langsung. Banyak yang lebih ahli lah ya di Kabupaten Bekasi. Ya. Saya pengen Ustadz memetakan fakta yang terjadi di lapangan, baik itu tentang keadaan lingkungan, sampah, terutama yang berhubungan. Kalau sekolah lebih kepada masing-masing lembaga lah ya. Tapi saya lihat Bekasi secara keseluruhan, standarisasi pengelolaan lingkungan di Bekasi kira-kira gimana nih satu, dan udah seperti apa posisi, apa masih dalam tanda kata dalam checklistnya itu kurang banget, kurang baik atau baik banget, gimana saya kira-kira? Iya, jadi kita juga malu juga ya sebagai warga Bekasi. Setiap orang yang datang ke Bekasi, panas katanya begitu ya. Ada hubungan ya dengan pengelolaan lingkungan. Ada hubungan, sangat erat hubungannya. Jadi memang tidak banyak orang yang memiliki pemahaman mengurangi emisi ya, atau pencemaran itu dari sumbernya itu tidak banyak. Nah, itu tadi yang seperti yang tadi saya sampaikan. Padahal itu teori yang sudah sangat lama sekali itu Pak Nurdin. Artinya bukan terobosan itu. Bukan, itu teori namanya cleaner production. Tapi ya, tidak produksi bersih. Tapi tidak. Padahal sebenarnya itu membawa keuntungan. Kalau misalnya satu perusahaan yang menerapkan konsep cleaner production atau produksi bersih, ya, itu untung perusahaan. Dapat 2 kali lipat dari. Bisa jadi. Ya, karena kita tidak akan membiarkan ya satu tetes pun menjadi sesuatu yang tidak berguna, atau membuat orang lain jadi puyeng gara-gara tetesan. Bisa jadi. Begitu. Jadi itu yang pertama. Betul. Ya, pemahaman itu masih belum merata. Ya. Berarti tugas kita meratakan pemahaman itu. Nah, yang kedua adalah optimalisasi sumber daya. Kita itu sebenarnya punya banyak sumber daya. Kita punya sungai besar ya. Yang paling sungai Kalimalang ya. Bahkan sering banjir dan segala macamnya begitu ya di beberapa tempat. Itu kan air itu kan sumber daya. Nah, cuma tidak dimanfaatkan. Padahal itu apa kira-kira saat kalau Kalimalang, kalau kita energi listrik bisa. Listrik harus kita bangun di situ. Bisa. Terus wisata air juga kan paling tidak ya, paling tidak ya, pemerintah daerah misalnya ya, kalau dia punya unit usaha tertentu itu bisa dijadikan sebagai produksi listrik untuk membantu kalangan tidak mampu. Prioritas ke situ dulu aja. Bisa. Ya. Nah, tinggal teknologi kan mudah itu. Lah kita dari ujung ke ujung loh saat Kalimalang itu. Betul. Ujung barat sampai ujung timur. Betul. Kan Kalimalang. Dan tidak pernah kering. Tidak pernah kering. Dan itu yang belum dilirik. Nah, belum dilirik. Belum dilirik ya sumber daya itu. Ya. Oke, terus. Nah, kemudian sampah ya. Ini luar biasa ya. Tempat sampah kita ada di Bantar Gebang ya. Nah, tapi memang ini menjadi PR bersama lah ya. Baik sektor pemerintah maupun sektor swasta begitu ya. Belum ada yang secara serius ya menyentuh industri pengolahan sampah ini. Kita kan tidak akan selamanya membuang sampah sebenarnya.
kebayang kalau bisa Bekasi kumpulan sampah semua. Oh, luar nanti. biasa. Kalau nggak ada pengelolaannya kan. Yang lalu lalang setiap hari itu, ya di jalan tuh kan bertruk-truk itu kan, Iya. berapa Nah, puluh dulu truk itu. saya pikir Luar saat ketika biasa. lewat situ tuh masih jauh. Sekarang kayaknya udah deket jalan tuh. Betul. Semakin kemari semakin habis Semakin kan. banyak sekali. Jadi Hmm. jadi belum ada yang serius. Padahal salah satunya gitu ya, pernah saya ada lihat kajiannya itu, ya sampah itu bisa jadi energi. Ya, bisa jadi biogas ya, Betul, bahkan betul. dari biogas ke listrik misalnya itu bisa. Hmm. Jadi memang belum serius dalam mengelola permasalahan-permasalahan kaitannya dengan lingkungan ini. Hmm. Ya. Hmm. Nah, belum lagi ya kaitannya dengan sektor-sektor yang lain misalnya ya, limbah ya, limbah industri begitu kan. Nah, ini menjadi sebuah apa namanya ya, permasalahan juga ya di kita ini ya, sehingga sungai kadang-kadang baunya atau warnanya jadi 7 warna ya. Bagus 7 warna Nah, saya. ya jadi pagi dia coklat gitu ya, coklat, Kuning, hitam, kemudian gitu. jadi kuning, hitam. Ya, Masya Allah itu Iya. memang jadi PR kita. Betul. Nah, paling tidak Pak Nurdin, saya berharap ketika kita berangkat dari institusi pendidikan, Betul. kita kan institusi pendidikan ini tidak hanya bicara siswa Pak Nurdin, Betul. tapi juga bicara orang tuanya. Betul. Dan bisa jadi orang tua salah satu siswa kita adalah pemilik perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu yang kita Nah, cari. sehingga San. saya berpikiran Hmm. sangat tepat jika kita berangkat dari institusi pendidikan, Asik. tidak berangkat dari yang lain. Dan narasumbernya Ustadz Aang. Ya sangat tepat karena kita tidak bicara siswa, kita Betul. bicara orang tuanya Orang siswa tua, masyarakat di dan sekeliling masyarakat sekolah. di sekolah. Gitu, luar biasa. Pak Nurdin pernah baca pertumbuhan angka kelahiran? Tinggi banget itu sekali. sekarang. Dan punya orang tua kan? Iya. Nah, lama kelamaan mereka menjadi siswanya Pak Nurdin, yang orang tuanya bisa dipanggil kapan saja Amin. begitu kan? Nah, bisa. Oke, luar biasa nih Sat. Jadi saya malah diskusi ini saat saya berpikir, waduh luar biasa nih kalau Ustadz Aang masuk di level kepemerintahan di DPRD gitu kan, terobosan-terobosan di lingkungan. Masalah kenapa saya mengambil tema ini Sat? Salah satunya adalah bukan permasalahan semata sekolah, tapi Iya. permasalahan semuanya. Betul. Yang tadi Ustadz bilang bahwa kita ini panas, kita ini dan sebagainya itu kalau nggak lepas dari situ kan. Iya. Nah makanya di terakhir nih Sat, di terakhir diskusi saya, peran kita masing-masing Sat. Iya. Jadi Ustadz perannya, terus saya, terus apa tadi nanti kita gabung dengan menjadi sebuah analisis tersendiri. Iya. Ustadz kan udah jadi bagian kita di level dakwah kemarin. Sekarang Iya. di level ini mungkin saat ke depan kita garap atau bagaimana kira-kira peran kita masing-masing, baik itu siswa, guru, sekolah atau gimana dalam pengelolaan lingkungan ini. Ya, saya pikir kita melakukan hal-hal yang kaitannya dengan pengelolaan lingkungan ini sesuai dengan posisi kita, Masing-masing. gitu ya. Masing-masing. Pertama, ya misalnya saya sebagai seorang dosen, begitu ya. Betul. Saya kan ngajar ilmu lingkungan ya, Betul. ekologi. Saya sampaikan, ya keberlanjutan sumber daya alam itu, ya itu tidak bisa dipisah-pisahkan 3 aspek ini minimal, ekologi, ya ekonomi dan sosial. Oke. Ya, itu tidak bisa dicopot salah satunya, dikurangi salah satunya tidak bisa. Betul. Ya. Saya selalu tekankan itu kepada mahasiswa saja, sehingga ketika mereka berada di lapangan, karena mereka kan berkaitan dengan pekerjaannya dengan tanaman begitu ya. Betul. Nah, bagaimana usaha tetap berjalan, ya, lingkungan tetap lestari, ya, dan masyarakat sejahtera. Kan begitu. Kan? Ya, nah itu peran saya menanamkan itu. Meskipun memang dalam informasinya ya ketika alumni komunitas saya, bagaimana bisa nggak diterapkan? Sulit Pak katanya begitu. Dan yang kadang-kadang bikin sulit itu kebijakan. Nah, itu. Tadi baru saya mau ngomong ini kan itu. Pak Nurdin kan pemegang kebijakan ya. Ini mudah sebenarnya. Iya, betul. Begitu. Makanya kita ngambil orang-orang besar seperti Ustadz Aang, kita ambil ilmunya. Ya. Nah, kemudian misalnya guru ya. Betul, Guru betul. juga sama. Ya, bagaimana mereka mencontohkan ya kepada siswa. Kan tidak sulit ya memberikan Betul, betul. wejangan tentang lingkungan itu setiap Iya. pertemuan kan tidak sulit. Betul. Ya. Misalnya Pak Nurdin instruksi ya Hmm. kepada guru setiap akhir pelajaran begitu kan, guru
mengulas sedikit tentang lingkungan, situasi lingkungan saat ini, pencemaran lingkungan, apa yang harus kita lakukan. 5 menit saja, nah misalnya, rutin misalnya begitu kan. Kalau rutin terus cekokin begitu lama-lama kan, jaga lingkungan, Masuk kan ke begitu, alam bawah masuk sadar. ke alam bawah sadar. Dan mereka bergerak berdasarkan Betul. itu. Kan di Al-Fida kalau tidak salah ada aktivitas zikir harian ya. Iya, betul. Kan lama-lama hafal ya Apa? siswa kan. Nah, Nggak coba. perlu ngapalin khusus. Nggak ya. perlu ngapalin khusus, lama-lama Lama hafal hafal. persis. Bisa Ya. begitu ya. Bisa begitu. Itu sederhananya Betul, seperti betul. itu ya. Baru kalau kaitannya dengan actionnya ya, Mm-mm. harus seperti apa programnya. Nah, itu bisa dibahas Dan lagi. yang penting saat dari kita sekarang harus ngeluarin rekomendasi yang tadi saya sampaikan, buru-buru dilaksanakan sama pemerintah supaya Ya, jangan makin ya. panas Bekasi. Ya, Oke. demikian mudah-mudahan bisa ada bermanfaat. saat mungkin yang tes kalimat akhir lah untuk menjadi penutup, Ustaz, silakan di Baik, kepada pemirsa sekalian, khususnya siswa-siswi dan stakeholder, ya, Wali murid juga. wali murid juga ya di keluarga besar Al-Fida lah ya, Ya, gitu. betul. Peliharalah kebersihan itu karena kesuksesan seseorang itu selalu berangkat dari kebersihan. Oke. Ya. Tidak mungkin kita menjadi seorang profesor kalau kita sakit-sakitan. Hmm. Tidak mungkin kita mencapai apa yang kita inginkan kalau kita sakit, dan sakit itu selalu diawali dengan ketidakbersihan. Ya, jadi jangan pernah menyepelekan terkait dengan kebersihan. Ya, Islam juga mengajarkan dan sangat-sangat ya, menjelaskan dengan detail bahwa ya, kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Betul. Nah, jadi sebagai bentuk implementasi pembuktian keimanan kita kepada Allah SWT bahwa Allah itu bersih dan sangat menyukai kebersihan, Allah itu indah dan sangat menyukai keindahan, maka ya marilah kita jaga lingkungan, kebersihan lingkungan khususnya di sekolah kita ya, di rumah kita juga ya, sehingga kemudian dengan implementasi ini mudah-mudahan kita menyempurnakan Amin. iman kita. Oke, Demikian. siap. Jadi adanya pandemi, adanya corona pun itu berangkat dari kebersihan. Berangkat dari kebersihan. Jadi hati-hati, fenomena sekarang itu berangkat dari kebersihan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Al-Fida dan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, orang yang selalu menjaga kebersihannya. Terutama kebersihan yang tadi Ustaz bilang 3 poin Ya. itu, termasuk kerjaan jasadiyah, ruhiyah, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berusaha untuk menjaga dan selalu menjadi lebih baik. Oke, Ustaz, Baik. kita ngucapin salam bareng-bareng sebelum kita tutup. Boleh. Yuk, saya bilang kayak tadi lagi ya, Ustaz, Ya, cerdas silakan. cendekia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Terima kasih. Saya Terima kasih. Mulia. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.